Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal ujian sekolah matematika kelas 6 SD tahun 2024. Nomor 1, hasil dari 2501 dikurangi 467 dikurangi dalam kurung negatif 589 adalah A. 2632, B. 2623, C. 1454, D. 1445. 2501 dikurangi 467 dikurangi dalam kurung negatif 589 sama dengan 2501 dikurangi 467 ditambah 589. Nah, ini kok bisa ditambah ya? Nah, kita lihat ya. Ini negatifnya di dalam kurung ya. Jadi kita pakai aturan yang negatif kali negatif ya. Negatif kali negatif sama dengan positif, jadi berubah menjadi positif ya. Kemudian sama dengan 2034 ditambah 589, hasilnya sama dengan 2623. Jawabannya B ya. Nomor 2, hasil dari dalam kurung 42 dikurangi 19 pangkat 2 dikurangi akar pangkat 3 dari 5832 adalah A. 1385, B. 1358, C. 511, D. 501. Nah, jawabannya adalah dalam kurung ya. Kita kerjakan dulu dalam kurung ya. 42 dikurangi 19 itu 23. 23 pangkat 2 dikurangi. Nah, akar pangkat 3 dari 5832 itu sama dengan 18 ya. Jadi 23 pangkat 2 dikurangi 18 sama dengan 529 dikurangi 18, hasilnya sama dengan 511. Nomor 3, hasil paling sederhana dari 2, 3/4 ditambah 3, 1/3 dikurangi 0,85 ditambah 15% adalah A. 5 1/2, B. 5 5/12, C. 5 23/60, D. 5 11/12. Jawabannya, nah kita buat pecahan semua ya. 2 3/4 ditambah 3 1/3 dikurangi 0,85 ditambah 15%. Nah, 0,85 ini kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa ya. 0,85. Nah, di belakang koma ya itu ada dua angka. Jadi penyebutnya 100 ya. 85/100. Nah, kalau kita sederhanakan ya. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama ya. Kita bagi dengan 5 ya. Kalau atas dibagi dengan 5, bilangan bawah juga dibagi dengan 5 ya. Nah, 85 dibagi 5 sama dengan 17, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 0,85 dibuat pecahan biasa sama dengan 17/20. Nah, kemudian 15% kita buat juga pecahan biasa. 15% sama dengan 15/100. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Atas dan bawah harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 5 ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya sama dengan 3/20. Nah, sistem pembagiannya ini harus sama-sama bisa dibagi ya. Jadi 15% ini dibuat dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 3/20. Nah, 2 3/4 kita buat pecahan biasa juga ya. 2 kali 4 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. 3 1/3 ya. Kita buat pecahan biasa juga. 3 kali 3 sama dengan 9 ditambah 1 10/3. Nah, jadi 11/4 ditambah 10/3 sama dengan, nah kita samakan dulu nih penyebutnya ya. Cari KPK-nya. KPK-nya adalah 12 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 11 sama dengan 33. Nah, kita kerjakan yang sebelahnya lagi ya, yang 10/3.
12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi hasilnya 33 ditambah 40 sama dengan 73 per 12. Dikurangi 17 per 20 ditambah 3 per 20. Nah, kita samakan lagi penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya, yaitu 60 ya. 60 dibagi 12 sama dengan 5. 5 dikali 73 sama dengan 365. Kemudian 60 dibagi 20 sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3 dikali 17 sama dengan 51. Kemudian yang sebelahnya lagi ya, 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 365 per 60 dikurangi 51 per 60 ditambah 9 per 60. Jawabannya adalah 323 per 60. Nah, ini kita buat pecahan campuran ya. Hasilnya 523 per 60. Nomor 4, hasil dari 4072 dibagi dalam kurung negatif 8 dikali dalam kurung negatif 17 adalah A. Negatif 8653, B. 29,94, C. 8635, D. 8653. Jawabannya 4072 dibagi negatif 8 dikali negatif 17. Nah, ini kan sama-sama kuat ya, pembagian dan juga perkalian. Nah, kalau sama-sama kuat seperti ini, kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu ya. 4072 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif sama dengan negatif ya. 4072 dibagi 8 sama dengan 509. Jadi negatif 509 dikali negatif 17. Negatif kali negatif hasilnya positif. 509 dikali 17 sama dengan 8653. Nomor 5, suhu mula-mula sebuah ruangan adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik 4 derajat Celcius setiap 5 menit. Suhu ruangan setelah 30 menit adalah A. Negatif 30 derajat Celcius, B. Negatif 18 derajat Celcius, C. 18 derajat Celcius, D. 24 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan ya. Jadi mula-mula ini suhu sebuah ruangan itu adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik berarti ditambah ya. Ditambah ya. Suhunya naik 4 derajat Celcius setiap 5 menit ya. Jadi setelah 30 menit itu suhunya berapa? Nah, jawabannya negatif 6 derajat Celcius ditambah ya 4 derajat Celcius dikali dalam kurung 30 dibagi 5 ya, karena tadi kan naiknya setiap 5 menit ya, naiknya itu 4 derajat Celcius. Jadi berapa suhunya setelah 30 menit ya? Jadi kita waktunya dibagi dulu ya, 30 dibagi 5 sama dengan negatif 6 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung tadi, 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya. Jadi negatif 6 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius dikali 6. Nah, kita ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kerjakan yang lebih kuat dulu perkalian ya. Negatif 6 derajat Celcius ditambah 4 derajat Celcius dikali 6 sama dengan 24 derajat Celcius. Jadi negatif 6 derajat Celcius ditambah 24 derajat Celcius sama dengan, nah kita lihat nih tandanya berlawanan ya. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Nah, kalau tandanya berlawanan gini, angka yang besar diambil angka yang kecil. 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Nah, kita lihat nih ya, yang angkanya paling besar itu nilainya positif. Jadi hasilnya positif 18 derajat Celcius. Nomor 6, Pak Arifin mempunyai tanah kebun berbentuk persegi seluas 3,6 hektar. Sebanyak 15.426 meter persegi digunakan untuk tanaman jambu, 14.174 meter persegi untuk taman, dan sisanya untuk kolam. Panjang tanah yang digunakan untuk kolam adalah A 64 meter, B 80 meter, C 160 meter, D 320 meter. Jawabannya, 1 hektar ini sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, tadi kan luas kebun 3,6 hektar. Kita rubah ke meter persegi. Jadi 3,6 dikali 10.000 meter persegi.
sama dengan 36.000 meter persegi. Karena, nah di belakang koma ini kan ada satu angka. Berarti kita coret nih nolnya yang 10.000 ini satu angka ya. Jadi hasilnya sama dengan 36.000 meter persegi. Jadi berapa nih luas kolam ya? Luas kolam ini adalah caranya luas kebun dikurangi luas tanaman jambu dikurangi luas taman. Luas kebun 36.000 meter persegi dikurangi luas tanaman jambu 15.426 meter persegi dikurangi luas taman 14.174 meter persegi sama dengan 6.400 meter persegi. Nah ini luas kolam ya. Yang ditanya itu panjang tanah yang digunakan untuk kolam. Karena bentuknya persegi ya, berarti sisi kali sisi kita menggunakan akar ya. Jadi akar dari 6.400 meter persegi sama dengan 80 meter. Jadi panjang tanah yang digunakan untuk kolam adalah 80 meter. Nomor 7, siswa-siswi SD Jaya Abadi akan membagikan bantuan untuk korban gempa di daerah Cianjur. Bantuan tersebut berupa 90 kilo gula pasir, 108 kantong beras, dan 126 bungkus mie instan. Jika setiap warga mendapat ketiga jenis barang bantuan sama berat atau sama banyak, maka jumlah warga paling banyak yang memperoleh bantuan adalah A. 12, B. 18, C. 24, D. 30. Nah, jika ada soal seperti ini, kita menggunakan FPB ya. Kita cari masing-masing 90, 108, 126 itu menggunakan pohon faktor ya. Nah, kita bagi dengan angka atau bilangan prima ya. Kita mulai dari 2. Nah, 90 ini bisa nih dibagi 2. 90 bagi 2 sama dengan 45. 45 dibagi 2 kan nggak bisa tuh. Jadi kita bagi dengan 3 ya. 45 bagi 3 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi faktorisasi dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5 ya, atau sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, kemudian 108 ya. 108 kita bisa dibagi 2 dulu ya. 108 dibagi 2 sama dengan 54. 54 dibagi 2 sama dengan 27. 27 nggak bisa nih dibagi 2. Kita coba 3 bisa ya. Hasilnya 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 108 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 ya. Kemudian 126. 126 bisa nih dibagi 2 sama dengan 63. 63 nggak bisa dibagi 2 nih. Jadi kita bagi dengan 3 ya. Hasilnya 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi faktorisasi prima dari 126 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 7 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Jadi PB dari 90, 108 dan 126 adalah, kita cari nih bilangan yang sama ya, yang ada di 90, 108 dan juga 126 ya. Dan kita lihat nih yang paling nilainya kecil ya. 2 ada semua ya. Nah, ada 2, ada 2 pangkat 2, ada 2. Nah, kita ambil yang 2 ya. Kemudian 3 nih. 3 ada ya, ada semua ya. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2. Kita ambil yang paling kecil 3 pangkat 2 ya. Untuk 5 tidak ada ya. Di 108 tidak ada, di 126 tidak ada. Jadi tidak ditulis ya. 7 hanya ada di 126. Nah, itu juga tidak ditulis. Jadi ditulis itu FPB itu hanya yang sama saja ya. Jadi FPB dari 90, 108 dan 126 adalah 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Nomor 8, perbandingan uang Upin, Ipin, dan Ehsan adalah 3:5 banding 7. Jika jumlah uang mereka Rp450.000, maka uang Ehsan adalah A. Rp210.000, B. Rp175.000, C. Rp150.000, D. Rp90.000. Nah, perbandingan uang Ipin, dan Ehsan sama dengan 3:5 banding 7. Nah, di sini yang diketahui di keterangannya adalah jumlah uang mereka Rp450.000. Nah, berarti kita perbandingannya ini ditambah ya, nanti untuk dijadikan penyebut. 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Nah, yang ditanya uang Ehsan nih ya, berarti Ehsan adalah 7 ya perbandingannya, 7/15 ya penyebut tadi ya.
Nah, 7 per 15 dikali Rp450.000. Rp450.000 dibagi 15 sama dengan Rp30.000. Rp30.000 dikali 7 sama dengan Rp210.000. Ya, hasilnya A ya, Rp210.000. Nomor 9, urutan yang tepat untuk pecahan berikut mulai dari yang terbesar adalah A. 90%, 0,65, 3/4, 1/2, B. 1/2, 90%, 3/4, 0,65, C. 3/4, 90%, 0,65, 1/2, D. 0,65, 3/4, 1/2, 90%. Nah, kita berubah dulu ya, jadi semuanya itu dalam bentuk persen biar gampang mengurutkannya. Nah, yang 90% kita tetap ya, tidak usah dirubah. Yang 0,65 kita rubah menjadi dalam bentuk persen karena di belakang koma 2 angka ya. Jadi hasilnya sama dengan 65/100 sama dengan 65%. Untuk 3/4, nah kita buat persen juga ya. Kita rubah penyebutnya menjadi 100, berarti 4 dikali 25 ya. Kalau bawah dikali 25, atas juga harus dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 75/100 sama dengan 75%. 1/2 ya, kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, jadi 3/2. Nah, kita rubah penyebutnya menjadi 100, berarti harus dikali 50. 2 dikali 50, 100. Yang bawah harus dikali 50, berarti yang atas juga dikali 50. 3 kali 50 sama dengan 150, jadi sama dengan 150/100 sama dengan 150%. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar itu berarti mulai dari yang 1/2, kemudian 90%, 3/4, dan yang terakhir 0,65. Nomor 10, Pak Ahmad mendapat tugas ronda setiap 6 hari sekali, Pak Zainal setiap 8 hari sekali, dan Pak Makmur setiap 12 hari sekali. Jika tanggal 8 Juni 2023 mereka tugas ronda secara bersama-sama, maka mereka akan tugas ronda secara bersama-sama lagi pada tanggal A. 2 Juli 2013, B. 1 Juli 2023, C. 30 Juni 2023, D. 26 Juni 2023. Nah, ini yang A itu 2 Juli 2023 ya, bukan 2013. Nah, kita cari KPK-nya menggunakan pohon faktor ya. 6 kita bisa bagi 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti faktorisasi prima dari 6, 2 kali 3. 8 kita bisa bagi 2 sama dengan 4. 4 kita bisa bagi 2 lagi sama dengan 2. Jadi faktorisasi prima dari 8, 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Yang 12 kita bisa bagi 2 ya, sama dengan 6. 6 bisa bagi 2 lagi sama dengan 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Kita tentukan nih KPK dari 6, 8, dan 12. Yaitu ya, kita kalau KPK itu yang tidak sama, angka yang tidak ada dalam kelompok bilangan tersebut ikut masuk juga ya. Nah, kita cari ya yang paling besarnya nih. Di 6 ada 2 nih, di 8 ada 2, di 12 ada 2 ya. Nah, kalau 6 2-nya saja, kalau 8 2 pangkat 3, kalau 12 2 pangkat 2. Nah, kita pilih yang paling besar, 2 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi nih ya, di bagian 6 ada 3. Nah, di 8 nggak ada 3 nih, tapi masukin saja ya. Di 12 ada juga 3 nih ya, kita masukin saja ya 3. Nah, udah ya, nggak ada lagi bilangan yang lain. Berarti KPK dari 6, 8, dan 12 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi tanggal 8 Juni 2023 ditambah 24 hari kemudian, yaitu 2 Juli 2023. Nomor 11, Rafa membeli kain sepanjang 12,25 meter untuk membuat baju keluarga. Ayah membutuhkan 1/2 meter, ibu 2/3 meter, dan kedua adiknya masing-masing membutuhkan 1,75 meter. Maka sisa bahan untuk Rafa adalah A. 21/2 meter, B. 21/6 meter,
C. 27 per 12 meter. D. 37 per 12 meter. Nah, tadi kan beli kain itu sepanjang 12,25 meter. Nah, kita rubah nih ya ke dalam bentuk pecahan karena tadi di pilihan jawabannya itu dalam bentuk pecahan. 12,25 kita buat jadi pecahan, di belakang koma 2 angka berarti penyebutnya 100 ya. 1225 per 100. Nah, kita sederhanakan ya, bisa dibagi dengan 25 ya. Kalau yang bawah dibagi 25, atas juga dibagi 25. Harus bisa sama-sama dibagi ya. 100 dibagi 25 sama dengan 4. 1225 dibagi 25 sama dengan 49. Ibu, 2 per 3 sama dengan, nah kita buat pecahan biasa ya. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Jadi 11 per 3. Ayah, 21 per 2 meter. Dirubah menjadi pecahan biasa, 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 per 2 meter. Kedua adiknya tadi kan 1,75 meter. Berarti dikali 2 ya, sama dengan 3,5 meter. 3,5 di belakang koma 1 berarti penyebutnya 10. 35 per 10. Kita sederhanakan ya, dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 35 bagi 5, 7. Jadi 7 per 2 meter. Jadi bahan untuk membuat baju keluarga ya, tadi kan total itu berarti 49 per 4 ya. Jadi bahan untuk membuat baju keluarga adalah 5 per 2 ditambah 11 per 3 ditambah 7 per 2 ya. Nah, kita samakan nih penyebutnya ya. Cari KPK-nya yaitu 6. Kita kerjakan yang 5 per 2 terlebih dahulu. 6. Nah, kita lihat penyebutnya 6 nih. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 5, 15. Kemudian yang 11 per 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 11, 22. Yang 7 per 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 7, 21. Kita tambahkan ya. Sudah sama penyebutnya. 15 tambah 22 ditambah 21 sama dengan 58 per 6 meter. Jadi sisa kainnya berapa nih ya? Sisa kainnya adalah yang tadi ya, 12,5 itu kan 49 per 4 meter dikurangi 58 per 6 meter. Nah, kita cari KPK-nya yaitu 12. Nah, 12 bagi 4, 3. 3 kali 49, 147. Kemudian 12 bagi 6, 2. 2 dikali 58, 116. Jadi, setelah sama penyebutnya, 147 dikurangi 116 sama dengan 31 per 12. Kita rubah menjadi pecahan campuran 27 per 12 meter. Nomor 12, Dena sawah Pak Lukman berukuran panjang 30 cm dan lebar 12 cm. Jika skala pada Dena 1:200, maka luas sebenarnya sawah Pak Lukman adalah A. 720 meter persegi, B. 1200 meter persegi, C. 1440 meter persegi, D. 3600 meter persegi. Nah, jawabannya Dena sawah memiliki panjang 30 cm dan lebar 12 cm. Nah, skalanya adalah 1:200. Yang ditanyakan luas sebenarnya ya. Berarti luas sebenarnya itu jarak pada peta dibagi skala ya. Nah, jadi kita cari ya masing-masing panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa. Nah, nanti dibuat ke dalam satuan meter ya. Jadi panjang sebenarnya itu adalah panjang pada Dena dibagi skala. Ya, tadi panjang pada Dena 30 cm dibagi 1:200 ya. Atau 1/200. Sama dengan 30 cm ya. Kita rubah nih ya ke dalam bentuk perkalian ya. Dikali 200 per 1 ya, dibalik ya. Jadi 30 kali 200 sama dengan 600 cm dibuat meter ya. Jadi kita bagi 100 ya. Karena naik 2 angka ya. Karena naik 2 tangga ya. 6.000 dibagi 100 sama dengan 60 meter. Kemudian lebar sebenarnya ya, lebar pada Dena dibagi skala. 12 cm dibagi 1/200 sama dengan 12 cm dikali 200 per 1. Hasilnya adalah 2400 cm, sama kita rubah ke meter dibagi 100 ya, sama dengan 24 meter. Jadi luas sebenarnya tinggal panjang kali lebar ya. 60 meter dikali 24 meter sama dengan 1440 meter persegi. Nomor 13, ibu membeli 3/4 lusin gelas, 1/2 gros sendok, dan 4 1/2 kodi piring.
Jumlah gelas, sendok, dan piring yang dibeli ibu adalah A. 152 buah, B. 162 buah, C. 207 buah, D. 230 buah. Nah, satu lusin ini kan sama dengan 12 buah. Satu gros sama dengan 144 buah, satu kodi sama dengan 20 buah. Yang gelas tadi kan 33 per 4 lusin. Kita buat pecahan biasa, 3 dikali 4 12 ditambah 3 15 ya, 15 per 4 dikali 12 buah ya. Tadi kan satu lusin sama dengan 12 buah. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 3 dikali 15 sama dengan 45 buah. Sendok 1 per 2 gros ya. 1 gros kan tadi 144 buah. Nah, kita kali ya 1 per 2 dikali 144 buah. 144 dibagi 2 sama dengan 72 dikali 1, 72 buah. Piring 41 per 2 kodi. Nah, kita buat pecahan biasa, 4 kali 2 8 ditambah 1 9. 9 per 2 dikali 1 kodinya 20 ya. 20 bagi 2 10, 10 kali 9 90 buah. Jadi jumlah gelas, sendok, dan piring 45 buah ditambah 72 buah ditambah 90 buah sama dengan 207 buah. Nomor 14, amati gambar berikut. Keliling gabungan bidang datar tersebut adalah A. 53 cm, B. 59 cm, C. 68 cm, D. 88 cm. Nah, di sini ada bangun datar layang-layang ya, dan juga ada persegi panjang ya. Nah, di sini sudah ada yang diketahui ya. Ada BC 22 cm, CD 17 cm, AF 14 cm. Nah, kita lihat nih yang diberi tanda panah ya, yang di segitiga siku-siku yang tinggi itu. Nah, itu kan, nah panjang BC kan 22 cm ya, panjang AF 14 cm. Nah, berarti panjang yang ditandainya itu adalah 22 dikurangi 14 ya, sama dengan 8 ya, karena sama saja ya, itu bagian yang segitiga siku-siku. Kemudian kita cari sisi miring ED ya. ED itu sama dengan juga sisi miring dari EF ya. Berarti kalau sisi miring itu akar ya, akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100, yaitu 10. Kemudian kita cari sisi AB ya. Nah, AB ini ya sama dengan yang tinggi dari segitiga siku-siku ya. Berarti kita cari dengan menggunakan Pythagoras juga. Akar dari 17 pangkat 2 ya dikurangi 8 pangkat 2 sama dengan akar dari 289 dikurangi 64 sama dengan akar 225 sama dengan 15. Nah, jadi kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja ya, pinggir-pinggirnya ya. 15 cm ditambah 22 cm ditambah 17 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 14 cm sama dengan 88 cm. Nah, jadi keliling itu kalian tinggal hitung bagian pinggir ya, dijumlahkan semuanya ya, pinggirnya saja ya, tidak dengan dalamnya ya. 10 itu yang tadi ya, yang ED dan juga EF. Nomor 15, perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. 1. Memiliki 5 sisi dengan alasnya berbentuk segi 4 dan sisi tegaknya berbentuk segi 3. 2. Memiliki 8 buah rusuk. 3. Memiliki 5 titik sudut. 4. Memiliki titik puncak. Nama bangun ruang yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah A. Prisma tegak segi 3, B. 5 segi 4, C. 5 segi 3, D. Kerucut. Jawabannya 5 segi 4. Nomor 16, amati gambar berikut. Hasil pencerminan yang benar terhadap garis G adalah, nah coba ya kita amati nih, kira-kira kalau pencerminan hasilnya yang mana nih? Jawaban yang tepatnya adalah D ya. Nomor 17, Surya mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nining mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 8:45 dan berpapasan di jalan pukul 11, maka jarak kota A ke kota B adalah A 270 km, B 260 km, C 258 km,
D 255 km. Nah, cara menentukan kecepatan berarti jarak bagi waktu ya, S per T. Nah, tadi kan berangkat jam 8.45 sampai jam 11, berarti waktunya itu kita kurangkan saja ya, dari jam 11 dikurangi 0845 sama dengan 2 jam lebih 15 menit. Kita buat dalam bentuk pecahan, berarti 2,15 per penyebutnya itu per jam yang tadi ya, 1 jamnya 60 menit ya, jadi 12, jadi 2,15 per 60 ya. Nah, kita buat nih ya, kita sederhanakan ya, yang bagian pecahannya dibagi 15 ya, hasilnya 21 per 4 jam ya. Kita buat pecahan biasa, berarti 2 kali 4, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9 per 4 jam. Kecepatannya tadi ya 75 km per jam ditambah 45 km per jam sama dengan 120 km per jam. Nah, kita tentukan jaraknya ya. Berarti kalau menentukan jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Berarti 120 km per jam dikali 9 per 4 jam. 120 dibagi 4 sama dengan 30, 30 kali 9 sama dengan 270 km. Nomor 18, amati gambar berikut. Keliling tanah ABCD yang berbentuk persegi adalah 56 meter. Di dalamnya terdapat sebuah taman berbentuk lingkaran. Luas taman tersebut adalah A 154 meter persegi, B 308 meter persegi, C 616 meter persegi, D 2464 meter persegi. Nah, keliling persegi kan tadi sama dengan 56 meter ya. Keliling persegi itu kan rumusnya 4 kali sisi ya. Berarti kita tentukan sisinya sama dengan 56 dibagi 4. Sama dengan 14 meter. Berarti sisi AB-nya itu tadi sama dengan 14 meter. Berarti ini sama aja dengan diameter ya. Kita tentukan jari-jarinya sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7 meter. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 meter. Luas taman adalah Pi kali R ya. 22 per 7 dikali 7 cm dikali 7 cm ya. Sama dengan 7 bagi 7 1. 22 kali 1 22 dikali 7 154 cm persegi. Nomor 19, sebuah kaleng kue berbentuk kubus memiliki volume 10.648 cm kubik. Luas permukaan kaleng kue tersebut adalah A 2.940 cm persegi, B 2.904 cm persegi, C 1.848 cm persegi, D 1.484 cm persegi. Volume kubus sama dengan 10.648 cm kubik. Nah, sisinya ya berarti akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 10.648 cm persegi sama dengan 22 cm. Jadi luas permukaannya sama dengan 6 kali sisi sama dengan 6 kali 22 cm kali 22 cm sama dengan 2.904 cm persegi. Nomor 20, amati gambar berikut. Volume bangun tersebut adalah A 1.708 cm kubik, B 1.808 cm kubik, C 4.704 cm kubik, D 4.740 cm kubik. Nah, kita lihat itu adalah gambar bangun ruang balok ya, dengan panjang 21 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 16 cm. Nah, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 21 cm kali 14 cm dikali 16 cm, sama dengan 4.704 cm kubik. Nomor 21, diketahui koordinat A dalam kurung negatif 2,2, B 2,2, dan C 4 negatif 1. Jika ABCD sebuah trapesium sama kaki, maka koordinat D adalah A dalam kurung negatif 1, negatif 4, B dalam kurung negatif 1, negatif 3, C dalam kurung negatif 3, negatif 1, D dalam kurung negatif 4, negatif 1. Nah, kita lihat ya, ini akan membentuk bangun datar trapesium sama kaki ya. Nah, kita lihat ya, titik A itu negatif 2,2, titik B 2,2, titik C 4, negatif 1 ya. Jadi titik D-nya adalah
yang sesuai, yaitu negatif 4, negatif 1 ya. Nomor 22, amati gambar berikut. Jumlah sisi pada bangun tersebut adalah A16, B12, C10, D9. Nah, ini adalah 5 segi 4 ya, dan juga bangun balok. Jawabannya D, 9 sisi. Nomor 23, amati gambar berikut. Luas bangun datar yang diarsir tersebut adalah A 284 cm persegi, B 217 cm persegi, C 194 cm persegi, D 120 cm persegi. Nah ya, itu adalah bangun datar setengah lingkaran dan juga persegi panjang ya. Dan yang diarsirnya ada membentuk bangun segitiga ya, sama sisi. Nah, kita lihat ya, jari-jarinya itu adalah diameternya kan 20 ya, berarti 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi jari-jarinya 10 cm. Jadi luas setengah lingkaran adalah setengah kali pi kali r kali r. Setengah kali 3,14 kali 10 kali 10. Setengah kali 314 cm persegi sama dengan 157 cm persegi ya. Nah, luas segitiga sama sisi alas kali tinggi bagi 2 sama dengan 20 kali 20 cm kali 6 cm bagi 2 sama dengan 60 cm persegi. Jadi luas bangun yang diarsir sama dengan 157 cm persegi ditambah 60 cm persegi sama dengan 217 cm persegi. Nomor 24, amati gambar berikut. Volume bangun ruang tersebut adalah A 42 cm kubik, B 70 cm kubik, C 84 cm kubik, D 420 cm kubik. Nah, ini adalah bangun ruang prisma segitiga ya. Prisma segitiga dengan alas segitiga 3 cm, tinggi segitiga 4 cm, dan tinggi prisma 7 cm. Volume prisma segitiga sama dengan alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma dibagi 2 sama dengan 3 cm dikali 4 cm kali 7 cm dibagi 2 sama dengan 84 cm kubik dibagi 2 sama dengan 42 cm kubik. Nomor 25, hasil psikotes 15 anak diperoleh nilai sebagai berikut. 435, 435, 345, 355, 514, 364, 453, 455, 541, 554, 543, 545, 445, 465, 534. Selisih nilai tertinggi dan terendah dari data tersebut adalah A 110, B 208, C 209, D 210. Nah, urutan nilai terkecil sampai tertinggi ya, ini sudah diurutkan ya dari yang paling terkecil. 345, 355, 364, 435, 435, 445, 445, 453, 455, 465, 414, 534, 541, 541, 555, 554. Jadi selisih nilai tertinggi dan terendah adalah yang paling tinggi itu adalah 554 dan yang paling rendah 345. Jadi 554 dikurangi 345 sama dengan 209. Nomor 26, amati diagram berikut. Nah, di sini ada diagram penjualan ayam ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rata-rata hasil penjualan ayam dalam satu minggu adalah A 9 ekor, B 14 ekor, C 20 ekor, D 98 ekor. Nah, rata-rata hasil penjualan ayam dalam satu minggu sama dengan jumlah penjualan itu adalah 12 tambah 14 tambah 10 tambah 9 tambah 15 tambah 20 tambah 18 dibagi 7 ya. 7 itu waktu penjualannya ya, dari Senin sampai Minggu 7 hari. Jadi 98 per 7 sama dengan 14 ekor. Nomor 27, amati gambar diagram berikut. Jumlah siswa kelas 6 SDN Kemuning yang menyukai pelajaran matematika dari 36 siswa adalah A5, B6, C8, D10.
Nah, matematika ini sama dengan 360 derajat. Nah, satu lingkaran itu kan kalau derajat itu berarti 360 derajat ya. Dikurangi 120 derajat, dikurangi 100 derajat, dikurangi 90 derajat ya. Karena tadi ada yang membentuk siku-siku ya. Jadi hasilnya sama dengan 50 derajat. Jadi yang menyukai pelajaran matematika 50 per 360 ya. Satu keseluruhan ya, 360 dikali 36. Jadi hasilnya sama dengan 5 siswa. Nomor 28, cermati tabel berikut data berat badan siswa. Berat badan di sini ada data tabel berat badan siswa ya. Ada 25 berat badan 25 kilo ya, banyaknya siswanya 3. Berat badan 30 kilo, banyak siswa 5. Berat badan 35 kilo, banyak siswa 4. Berat badan 40 kilo, banyak siswa 6. Berat badan 45 kilo, banyak siswanya 2. Diagram lingkaran tepat untuk data tabel tersebut adalah, nah ini ada pilihannya ya. Jumlah seluruh siswa adalah 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 tambah 2. Nah, frekuensi tadi ya dijumlahkan seluruhnya sama dengan 20. Jadi berat badan 25 kilo adalah, tadi kan 25 kilo sebanyak 3 ya, 3 siswa. Berarti 3 per 20 dikali 100% sama dengan 15% ya. Kenapa dikali 100%? Karena ini kita akan dibuat dalam bentuk persen ya. Berat badan 30 kilo sebanyak 5 siswa, berarti 5 per 20 dikali 100% sama dengan 25%. Berat badan 35 kilo sama dengan 4 siswa ya, 4 per 20 dikali 100% sama dengan 20%. Berat badan 40 kilo sebanyak 6, berarti 6 per 20 dikali 100% sama dengan 30%. Berat badan 45 kilo sebanyak 2, jadi 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Nah, ini diagram lingkaran yang benarnya ya. Nomor 29, amati diagram berikut. Jika jumlah tabungan 5 orang tersebut Rp205.000, maka besar uang tabungan Bobby adalah A. Rp45.000, B. Rp35.000, C. Rp30.000, D. Rp25.000. Jumlah tabungan 5 orang Rp205.000, jadi uang tabungan Bobby adalah Rp205.000 dikurangi Rp40.000, dikurangi Rp55.000, dikurangi Rp30.000, dikurangi Rp45.000 sama dengan Rp35.000. Nomor 30, data nilai ulangan matematika Beni selama 1 semester sebagai berikut. 70, 80, 70, 90, 60, 90, 90, 95, 70, 90. Median dari data nilai ulangan Beni adalah A. 60, B. 70, C. 85, D. 90. Nah, kita urutkan dulu ya dari yang paling kecil, 60, 70, 70, 70, 80, 90, 90, 90, 90, 95. Nah, ini jumlah datanya kan genap ya. Nah, kita cari nih tengah-tengahnya ya. 80 ditambah 90, kemudian dibagi 2. 170 bagi 2 sama dengan 85. Uraian nomor 31, perbandingan uang Amel, Nidar, dan Nina adalah 7:3:2. Jika selisih tabungan Nina dan Amel adalah Rp500.000, maka berapakah jumlah tabungan Nidar? Nah, perbandingan uang Amel, Nidar, dan Nina adalah 7:3:2. Selisih tabungan Nina dan Amel Rp500.000. Nah, berarti selisih perbandingan Amel dan Nina ini adalah 7 diambil 2 sama dengan 5 ya. Berarti kita cari nih uang Amel dan juga Nina terlebih dahulu ya. Perbandingan Amel kan 7 ya, berarti 7 per 5 dikali 500.000 sama dengan Rp700.000. Kemudian uang Nina 2 per 5 dikali 500.000 sama dengan Rp200.000. Nah, kita cari nih uang Nidar ya, pakai perbandingannya punya Nina ya. Berarti perbandingannya Nidar itu 2 ya. Perbandingan Nidar itu 3. Berarti 3 per 2. 2-nya dari mana? Kita kan akan memakai perkaliannya itu uangnya Nina. Jadi kita pakai perbandingan 2-nya itu dari perbandingan Nina ya, 2. Jadi 3 per 2 dikali 200.000. 200.000 ini uangnya Nina ya. Jadi hasilnya sama dengan Rp300.000, yaitu uangnya Nidar.
Nomor 32, mula-mula Bibi memiliki 2/5 kilo beras. Sebanyak 3/4 kilo dimasak olehnya. Kemudian keesokan harinya, Bibi membeli beras lagi sebanyak 9/10 kilo. Berapa kilo persediaan beras yang Bibi miliki sekarang? Nah, 2/5 kilo kita buat pecahan biasa ya. 10 kali 5, 50 ditambah 2, 52/5 kilo. 9/10 kilo kita buat pecahan biasa. 6 kali 10, 60 tambah 9, 69/10 kilo. 3/4 kilo kita buat pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 3, 15. Jadi 15/4 kilo. Jadi persediaan beras yang Bibi miliki sekarang adalah 52/5 kilo dikurangi 15/4 kilo, kemudian ditambah lagi 69/10 kilo. Sama dengan kita samakan penyebutnya ya, 20 ya. Kita gunakan dulu yang 52/5 ya. Kita hitung dulu yang 52/5. 20 dibagi 5, 4 kali 52, 208 ya. Jadi 208/20 kilo. Lalu kita hitung yang 15/4. 20 bagi 4, 5 kali 15, 75/20 kilo. Kemudian kita hitung yang 69/10. 20 bagi 10, 2 kali 69, 138/20 kilo. Jadi 208 dikurangi 75 ditambah 138/20 kilo sama dengan 271/20 kilo. Sama dengan kita buat pecahan campuran 13, 11/20 kilo. Nomor 33, amati gambar berikut. Sebuah tangki air berbentuk tabung dengan diameter 2,8 meter dan tinggi 3 meter. Berapa liter volume tangki air tersebut? Nah, volume tabung ya, yaitu, kita cari dulu ya jari-jarinya. Tadi kan diameternya 2,8 meter ya. Berarti kita cari jari-jarinya. 2,8 dibagi 2 meter sama dengan 1,4 meter. Berarti tingginya 3 meter ya. Volume tabung Pi kali R kali T. Berarti 22/7 kali 1,4 kali 1,4 kali 3. Sama dengan 18,48 meter kubik ya. Nah, kita buat liter nih. Kalau liter berarti 1 meter kubik ini sama dengan 1000 desimeter kubik ya. Berarti hasilnya 18.480 desimeter kubik ya, atau 18.480 liter. Nomor 34, jarak kota P dan Q adalah 375 km. Pak Andri naik bus dari kota P ke kota Q berangkat pukul 06.30. Selama perjalanan bus istirahat 2 kali di rest area masing-masing 1/4 jam dan tiba di kota Q pukul 12. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata bus yang dinaiki Pak Andri? Nah, diketahui jarak kota P dan Q adalah 375 km. Waktunya berarti dari jam, berarti dikurangi ya 2 jam dari, kan berangkat itu jam 6.30 ya sampai jam 12. Berarti waktunya itu 12.00 dikurangi 06.30 sama dengan 5,5 jam. Nah, ada istirahat nih 2 kali ya, masing-masing 1/4 jam. Berarti sama dengan setengah jam ya, 0,5 jam. Jadi waktunya itu 5,5 jam dikurangi 0,5 jam sama dengan 5 jam. Berarti yang ditanya kecepatan, berarti jarak dibagi waktu ya. 375 km dibagi 5 jam sama dengan 75 km per jam. Nomor 35, amati diagram berikut. Data tersebut adalah diagram bunga kesukaan 120 siswa SDN 1 Caruban. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, mawar ya, mawar karena bentuknya siku-siku sama dengan 25%, soka sama dengan 15%, anggrek 40%, melati berarti keseluruhan kalau dalam bentuk persen itu 100% ya. Berarti 100% dikurangi 25% dikurangi 15% dikurangi 40% sama dengan 20%. Itu melati ya. Jadi data bunga kesukaan 120 siswa, berarti Mawar itu tadi kan 25%, berarti 25/100 dikali 120 siswa ya. Jadi hasilnya ada 30 siswa. Anggrek 40%, berarti 40/100 dikali 120 sama dengan 48 siswa. Soka 15%, 15/100 dikali 120 sama dengan 18 siswa. Melati 20/100 dikali 120 sama dengan 24 siswa. Kemudian dibuat dalam bentuk tabel ya.
dengan kolom nomor, jenis bunga kesukaan dan jumlah siswanya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.